Perkenalkan, nama saya Desi Clarissa Burwasibuan SKM, Tenaga Sanitasi Lingkungan Ali pertama dari Puskesmas Bandar Durian. Sebagai tenaga sanitasi lingkungan di Puskesmas Bandar Durian, saya melaksanakan berbagai kegiatan baik di dalam maupun di luar gedung Puskesmas. Di dalam Puskesmas, saya melakukan pengawasan kebersihan lingkungan. Dengan menggunakan alat pelindung diri berupa handscoon, saya memeriksa setiap tempat sampah untuk memastikan tidak terjadi pencampuran limbah. Saya memastikan pemilahan sampah medis dan sampah non-medis telah dilakukan sesuai prosedur. Selanjutnya, limbah medis yang telah terkumpul dipindahkan ke ruang penyimpanan limbah medis sementara untuk mencegah risiko pencemaran. Saya juga memeriksa kondisi toilet Puskesmas menggunakan checklist yang meliputi kebersihan, ketersediaan air, sabun, dan fungsi sarana sanitasi. Selanjutnya, kegiatan di luar Puskesmas. Saya melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan di tempat-tempat umum seperti di sekolah untuk memastikan lingkungan sekolah memenuhi persyaratan kesehatan. Kegiatan inspeksi seperti pemeriksaan sarana air bersih yang meliputi ketersediaan, kebersihan, dan kondisi sumber air yang digunakan oleh warga sekolah. Selanjutnya, saya memeriksa kondisi fisik ruangan seperti ruang kelas, kantin, dan fasilitas pendukung lainnya, termasuk pencahayaan, ventilasi, dan kebersihan lantai agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan nyaman dan sehat. Selain itu, saya juga melakukan pengawasan kantin sekolah dan memberikan edukasi kepada penjual agar menyediakan makanan yang aman, sehat, dan higienis, tidak menggunakan pewarna atau bahan tambahan pangan yang berbahaya. Kegiatan inspeksi selanjutnya yaitu inspeksi kesehatan lingkungan rumah sehat di wilayah kerja Puskesmas Bandar Durian. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kondisi sanitasi rumah seperti ketersediaan air bersih, jamban sehat, pengelolaan sampah, saluran pembuangan air limbah, ventilasi, dan kebersihan lingkungan sekitar. Selain melakukan pemeriksaan, saya juga memberikan edukasi kepada keluarga tentang pentingnya menjaga lingkungan rumah yang bersih dan sehat untuk mencegah terjadinya penyakit. Selanjutnya adalah inspeksi kesehatan lingkungan pada program makan bergizi gratis MBG. Saya melakukan inspeksi dengan memeriksa kondisi IPAL, ketersediaan air bersih, fasilitas cuci tangan, pengelolaan sampah, serta kebersihan dapur dan lingkungan sekitar. Saya juga memberikan edukasi kepada pengelola mengenai pentingnya penerapan hygiene dan sanitasi untuk menjaga keamanan pangan dan mencegah resiko gangguan kesehatan. Sebelum melaksanakan inspeksi MBG, saya mengikuti pelatihan dan pembekalan terkait hygiene sanitasi, keamanan pangan, serta tata cara inspeksi lapangan untuk meningkatkan kompetensi dan memastikan pemeriksaan dilakukan sesuai standar. Kegiatan selanjutnya yaitu pengawasan sanitasi air minum masyarakat, baik melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS dan depot air minum dengan memeriksa kondisi sarana, kebersihan, dan potensi risiko pencemaran. Setelah dilakukan pengawasan, sampel air diambil untuk dilakukan pemeriksaan kualitas air secara fisik, kimia, dan biologi guna memastikan air yang digunakan memenuhi persyaratan kesehatan dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Hasil pemeriksaan sampel air yang telah diperoleh dari uji fisik, kimia, dan biologi kemudian diinput ke aplikasi MONEF Kementerian Kesehatan sebagai bahan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kualitas air minum. Data tersebut digunakan untuk memastikan kualitas air memenuhi standar kesehatan serta sebagai dasar tindak lanjut apabila ditemukan hasil yang tidak memenuhi persyaratan. Sebagai tenaga kesehatan lingkungan di Puskesmas, saya melaksanakan tugas seperti inspeksi kesehatan lingkungan, pengawasan kualitas air minum, pengelolaan limbah dan medis, pembinaan hygiene sanitasi pangan, serta edukasi kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut mencerminkan penerapan manajemen ASN melalui kerja yang profesional, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Selain itu, tugas kesehatan lingkungan juga mendukung terwujudnya Smart ASN
dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pencatatan dan pelaporan seperti penggunaan aplikasi e-Monef Kementerian Kesehatan. Dalam pelaksanaan tugas, saya dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebijakan, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan lingkungan. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan dapat berjalan lebih efektif, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.